Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, akhirnya ketahuan juga sahabat. Jadi dalam satu debat tadi malam itu di tempatnya Aiman Wicaksono, luar biasa aib dari para pemburu ijazah ini dibombardir habis-habisan. Maksudnya dibongkar. Dan yang membongkar itu adalah Damai Hari Lubis. Kedatangannya ke Solo ternyata bukan drama sahabat. Artinya bukan hal yang dibuat begitu saja. Tapi ada memang proses kekacauan internal di mana Kosinudin CS yang sibuk memucak Bang Egy kala itu sebagai klaim. Lalu kemudian menuduh Bang Egy karena tidak datang ke UGM pada tanggal 15 April dan tidak datang ke kediaman Jokowi pada tanggal 16 April 2025. Itulah yang membuat Bang Egy Sujana ini geram. Itu salah satu narasi ya. Jadi yang saya mau sampaikan bahwa sesungguhnya keretakan secara internal dari kubu pemburu ijazah ini sudah lama sahabat. Yang kedua, sebagai seorang pengacara senior, saya yakin Bang Egy tahu ujungnya ini persoalan, bahwa pada akhirnya semua orang ini kalau tidak cepat lompat, maka kita akan dipenjara secara berjamaah. Oleh sebab itu kemudian menjadi lucu hari ini kalau urusan hukum lalu kemudian berubah menjadi absensi sosial. Jadi seolah-olah Bang Egy ini absen ya dalam dua peristiwa besar yang menurut Kurnia Bang Egy adalah merupakan inisiasi, tapi justru kemudian tidak datang. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita cek videonya secara bersama-sama. Dipercaya namanya, oke? Ya. Silakan Bang. Nah, jadi Bang Egy minta tolong sama saya. DHL, abang ini kan dihujat sama kawan-kawan karena nggak bisa datang tanggal 15, 16. Semua tahu bahwa Bang Egy itu pada hari itu dipanggil ke Mabes Polri. Cuma sayangnya, saya mau berkata objektif, maka saya berani semua. Saya mau lurus, konsep saya juga. Kemana-mana sidang-sidang saya, ngelapor saya. Nah, jadi saya berani ngomong kenyataan lagi. Kalau diprotes, yang protes kan, oh bohong Damai Lubis tuh, Pak Jokowi yang ngomong atau Rejo, kan gitu. Mereka sendiri sebetulnya dimain-mainkan oleh kawan-kawan kita Rejo. Beda lagi besok, ya kan? Nggak ngerti. Nggak poinnya Bang. Waktu pertemuan gimana? Jadi gini. Pertemuan itu gimana? Aku kan dihujat DHL. Aku lah yang sering berkelahi sama Egy. Biar kalian tahu. Cuma aku objektif, betul terakhirnya. Termasuk ini, aku larang deh minta kasih kuasa sama si Koji ini. Bang, kau kan lihat orang lagi di penjara. Nama aku Bang. Jangan ini, jangan ini. Saya ini kan aku cerita, Jangan bilang cerita boleh kan? Ini Kurnia Trilayani Bang. Kita dengar dulu cerita dia. Mantan TPWA. Yang berjuang di Solo bersama Abang. Ini jadi aku nggak boleh cerita. Anda nggak usah ngomong, ya? Anda nggak usah ngomong. Jadi aku nggak boleh cerita. Yang saya tahu tentang Anda merusak TPWA. Jadi aku nggak boleh cerita yang itu. Silakan. Rusak TPWA. Saya ulangi jadi gini loh. Merusak TPWA. Aku jadi nggak boleh cerita. Sama Bu Kurnia setuju. Setuju nggak? Aku nggak boleh cerita itu. Aku ngelarang Bang Egy kasih kuasa sama si Koji. Ingat, ya kan? Orang lagi di penjara jadi pecatnya. Ya kan ada hal yang begitu, bahkan anaknya marah sama aku. Abang jadi nggak kompak Bang, nggak mau Bang kompak bersatu Bang. Ini kan diminta cerita. Iya, silakan. Ya kan? Aku diamin aja. Ini anak muda mau intervensi. Anak siapa nih maksudnya? Anak Bang Egy. Nah, gak lama dipecat sama dia. Bang Hizbullah. Minta maaf Egy sama aku. Sebentar, ini Bang Hizbullah maksudnya? Hah? Ya Sebuloh. Oke. Abang kok nggak mau bersatu Bang? Aku diamin aja. Soalnya aku udah ngomong kalau mau bantu TPWA gabung ke TPWA, bukan sendiri. Cuma sayangnya kawan-kawan aku ini malah mendukung. Ya kan? Nggak apa-apa udah. Aku berkali lagi Bang Egy. Terakhir, abang dipecat. Kan udah gue ngomong Bang. Dipecat di TPWA. Dipecat saat jadi clean-nya.
Kan ada tulisan saya. Oke. Makanya Bang Egy Kliennya minta maaf Hozin. sama aku. Dipecat kliennya Bang Hozin. Iya, Oke. masa ketua TPUA udah mengalah, bekali sama aku, Bang kalau mau bantu Bang, ini logika berpikir Bang. Mereka yang bersatu sama TPUA lebih Ya, duluan. ini kan hak lah, ini Pembinanya nggak ada- lebih orang terkenal. bukan. Pendirinya. Yang saya tanyakan itu, enggak ini kan internal lah. Jadi intinya pada saat pertemuan di Solo itu seperti apa? Itu Itulah, pertanyaannya. aku kan kuku bongkar rahasia itu. Iya. Ini lo Nggak, ini lo prolognya mau kepanjangan, ngajak gua ke Bang. Solo. Prolognya Oke. kepanjangan. Ya, ini Di makin Solonya panjang gimana? lagi nih. Buang waktu Ya, juga. nggak apa-apa. Di Oke, Solo gini, gimana? aku singkat nih. Supaya tahu nanti SP3 dan seterusnya kan Oke, bisa oke. dianalisis. Ya. Silakan. Udah. Nanti aku sakit. Jadi gini, kalau Bang, kau mau ke sana minta antar aku satu, karena dihujat kawan-kawannya tanggal 15, tanggal 16, Ya. ya kan? Padahal aku nggak tahu tuh. Nyatanya Bang Egy ternyata ke Mabes Polri tidak, ya kan? Ke Solo juga tidak. Itu kan faktor pribadi. Kalau mau salahin aja. Yang waktu ke Solo itu tanggal berapa? itu? 15 ada 15. panggilan Mabes Polri. Oke, enggak yang Arti- ketemu Pak Jokowi itu tanggal berapa? 15 April, 16 April. Sebelum RJ ini. Ini kan cerita ke Solo pertama ini kan? Enggak kepanjangan, Bang. Oh, yang pasti mana RJ. ini? Oh RJ, oke. Yang Oke, 8 oke. Januari, Bang. Enggak, itu terpakai. Jangan. Januari. Kalau April kepanjangan nanti Jadi kita sampai begini, besok pagi nggak selesai, Bang. Jadi begini, artinya alasan dia itu aku tidak ikut. Enggak, pertanyaan saya kalau gitu saya pandu deh pertanyaannya biar cepat. Oke, Abang datang ke Solo nggak? Solo datang. Tanggal 8 Januari. 8 Januari. Bang Egy tanggal berapa? Masih ingat nggak? Sama lah, Sama bareng berdua. bareng. Sama Rejo waktu itu. Oh enggak. Jadi abang Enggak, aku gini Abang aja deh. sama siapa aja? Enggak, dia minta antar aku. Biar saya yang pandu, Bang. Mau ke Solo karena aku dihujat kawan-kawan 15 April. Nah, saya kira sudah jelas ya masalahnya sahabat ya. Jadi inilah yang membuat Bang Egy Sujana itu luar biasa marah terhadap orang-orang yang mungkin ya dianggap bahwa selama ini dia yang bina, tapi kok ugal-ugalan kepada Bang Egy Sujana. Sehingga di sinilah masalahnya mulai muncul. Dan saat yang namanya argumen hukum itu mulai tumpul sebagaimana yang terlihat dari kalangan para pemburu ijazah yang hari ini tetap saja ngotot mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Yang dipakai itu sudah bukan lagi data, tapi rata-rata mereka melakukan tuduhan personal. Nah, dalam teori konflik Frederick Glass itu sebut bahwa inilah yang disebut dengan fase disintegrasi internal. Artinya ketika kelompok mulai mencari kambing hitam, bukan lagi fokus pada substansi itu sahabat. Itulah yang terjadi pada kelompok ini. Jadi memang sudah retak di dalam. Saya kira demikian sahabat ya. Mudah-mudahan video singkat ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.